Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran ilmu nahwu untuk pemula. Kita sudah sampai pada menyusun kalimat jumlah fi'liyah dan sudah dengan menentukan macam-macam jenis untuk fa'ilnya. Bisa fa'ilnya berupa mufrad, musanna ataupun jamak. Jamaknya bisa berupa jamak muzakkar salim, muannas salim, dan juga jamak taksir. Baik. Kita ada ini ya, setoran hafalan. Tidak apa-apa. Setoran hafalan untuk mufradat, kosakata, fiil maupun isim. Baik. Dengan menggunakan fiil dan isim yang sudah kita lewati, saya minta antum menyusun sebuah kalimat jumlah fi'liyah dengan menggunakan fiil dan isim yang sudah kita hafal. Baik, kita mulai dari Mas Agus ya. Buat kalimat janda itu telah tidur. Kalau pakai itu berarti pakai kasih alif lam ya. Isimnya dikasih alif. Jadi telah tidurnya fiil, kemudian fa'ilnya apa? Janda. Nah, janda itu telah tidur. Janda itu selalu. Ingatnya yang masih gadis. Kalau gadis apa? Gadis juga lupa juga. Ingatnya lanang sih. Rasul. Tidur apa? Nama. Kalau fa'ilnya perempuan berarti namat. Namat kasih janda. Janda apa, Pak? Armalatu. Kasih alif lam. Ulangi. Namat almaratu. Armalah. Armalatu. 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 Naam, saya. Namat al-armalatu. Selanjutnya Pak Rahmadi. Antum buat kalimat ya. Apa? Anjing itu telah hilang. Hilangnya lupa, anjingnya ingat. Ya. Hilangnya lupa. Waktunya mepet ya, Rabu sampai Jumat, kapan-kapan. Tapi ada yang apa? Ada yang dakhola, kharaja, kembali, berdiri. Buat kalimat yang lain. Anjing itu menangis. Menangis juga lupa. Lupa. Ada kan? Cuma lupa. Nggak boleh lupa. Gimana nyusun kalimat kalau lupa katanya? Oke. Kalau menangis itu baka ya beki.
Kalau tadi hilang apa? Doa. Doa. Ya do. Kemudian salat, ingat nggak salat? Salat yusolli. Baik. Orang-orang Muslim telah berpuasa. Nah, berarti jamak ya. Soma al-muslimuna. Bagus, masya Allah. Sama al-muslimuna. Baik, Pak Angga. Para muslimah. Nah, para muslimah berarti banyak ya. Para muslimah telah sholat di masjid. Salah sholat. Ya. Sholat al-muslimatu boleh ada alif di masjid. Fil masjid. Nah, bagus. Masya Allah. Selanjutnya bunga-bunga itu telah hilang. Nah, tadi sudah telah hilang sudah tak? Doat, karena bunga-bunga kan Monas. Bunga-bunga jamak kan? Doat, jamak kan? Jamaknya nama kampus terkenal. Nah, berarti doat al-azharu. Baik, hafalkan lagi ya. Janda aja nggak tahu gimana gadis. Gadis aja nggak tahu apalagi janda gitu. Baik. Kalau nggak dihafal nggak bisa dibikin kalimat, mana mau disusun. Kemudian di halaman 60 halaman 61. Halaman 61. Lihat ini contoh-contoh untuk apa? Failnya adalah yang dia jamaknya jamak taksir berakal. Contohnya koma ar-rajulu. Rajulu itu adalah isim mufrad. Jamaknya jamak taksir yaitu rijal. Okay. Kemudian talib jadi tulab. Kemudian tabib jadi at-tibba. Jamaknya tabib adalah at-tibba. Ini mau enggak mau dihafal ya. Mau enggak mau. Suka enggak suka. Dihafal. At-tibba. Kemudian tajir yaitu pedagang. Jamaknya tujar. Berarti para pedagang. Al-ghaniyu orang kaya. Kalau banyak al-aghniya'u. Berarti banyak orang kaya. Al-faqiru miskin. Fuqara banyak orang miskin. Asy-syaikhu yaitu bapak. Kalau syuyukh bapak-bapak. Syuyukh bapaknya udah tua maksudnya. Syekh itu udah tua. Syuyukh berarti bapak-bapak. Al-waladu anak. Al-auladu anak-anak. Okay. Nah, ini sudah mulai dihafalkan ini. Kosakata harus banyak. Kalau enggak gimana? Kita belajar bahasa, ngafal masa kosakata pasti kan. Berarti walad anak-anak. Anak ya. Kalau aulad anak-anak. Kemudian ada syekh, bapak, syuyukh, bapak-bapak. Fakir itu orang miskin, fuqara jamaknya.
Kemudian goni itu orang kaya, al-aghniya banyak orang kaya. Pedagang, tajir. Kalau banyak pedagang, tujar. Tabib, dokter. Kalau banyak dokter, atibba, tibba'u. Talib, siswa. Kalau banyak siswa, tulab. Rajul, laki-laki dewasa. Kalau banyak, rijal. Baik. Ini hafalan. Nah. Kalau mau tanya, kayaknya ada beberapa kata ya. Asalnya kalau tidak ditambahin alif lam itu tidak ada tasdid. Baik. Jadi ada tasdid. Jadi gini, itu kaidah syamsiah namanya. Syamsiah qamariyah. Ya. Alif lam ketemu dengan huruf-huruf syamsiah tertasdid. Alif lam bertemu dengan isim atau huruf-huruf qamariyah maka tidak bertasdid. Saya kasih contoh. Kalau di sini ada begini, ini bacanya gimana, Pak? Ada tasdid nggak di sini? Mas Fadli, ada tasdid nggak di sini? Kok? Bacanya gimana? Al-Qamaru. Kalau misalkan tadi, ini bacanya gimana? Ada tasdid nggak? Ini ro adalah huruf syamsiah. Kalau qaf di sini huruf koma. Nah, kalau huruf syamsiah ini pasti alif lam ketemunya pasti ada tasdid cara bacanya. Tapi kalau huruf qamariyah maka tidak ada tasdid. Sudah? Berarti gimana? Berarti hafal kan itu huruf qamariyah apa aja, syamsiah apa aja. Kalau apa? Kalau baca tidak dituliskan tasdid. Lah gundul ya gundul, nggak ada tanda sama sekali kecuali titik ya. Kecuali titik. Kalau titik udah nggak ada juga, nah baru bingung. Ini ta atau ba, nggak ada titiknya. Itu baru susah. Dan dulu Al-Quran tanpa titik kan? Ingat ya? Dulu di awal-awalnya dulu belum nggak ada titik, tapi bisa dibaca. Saya juga heran gimana cara bacanya. Ya. Kalau seandainya nggak ada usaha mereka untuk memberi titik, maka orang ajem kayak kita nih, wah makin stres itu. Gimana cara bacanya ini? Terus zaman dulu juga tidak ada ilmu tajwid. Udahlah nggak ada titik, nggak ada ilmu tajwid, nggak tahu ikhfa, nggak tahu izhar, nggak tahu apa. Gimana caranya? Tapi memang kuasa Allah ya. Toh juga mereka para sahabat bisa. Karena mereka hafal sebetulnya. Mereka hafal. Jadi mau ada titik, mau nggak ada titik, mereka hafal Pak. Ya sudah, selesai. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. Ini saya nggak bisa bantu antum menghafal ya. Gimana cara bantu menghafal? Ya harus dihafalkan di rumah. Halaman 62. Di sini contoh untuk fa'ilnya adalah jamak taksir yang berakal tapi perempuan. Lihat contohnya. Al-armalah itu adalah janda. Untuk jamaknya al-aramil. Ini contohnya. Maka dia fiilnya tetap bakat. Kenapa? Aramil itu mu'annas. Walaupun nggak ada tak marbutahnya. Enggak. Kemudian qomat al-haidu. Haid itu adalah sifat untuk perempuan. Artinya adalah wanita yang haid. Maka walaupun tidak ada tak marbutah haid itu pasti adalah mu'annas. Karena nggak ada laki-laki yang haid. Berarti dia mu'annas. Sifat khusus untuk perempuan. Jamaknya haid adalah hawaid. Hawaid. Maka hawaid juga mu'annas. Maka fiilnya qomat. Sama-sama qomat.
Contoh yang lain, tabassamat al-azra'u. Nah, ini yang lawannya armalah ya. Azra lawannya armalah, yaitu perawan. Kalau armalah janda. Tabassama itu artinya tersenyum. Tafa'ala yatafa'alu, tabassama yatabassamu, tabassuman, mutabassimun, mutabassamun, tabassam, la tatabassam. Artinya apa? Tersenyum. Maka tabassamat pakai ta. Kenapa? Karena azra itu adalah artinya perawan. Perawan itu untuk perempuan. Nggak mungkin laki-laki perawan. Ya, berarti ini sifat tapi khusus untuk perempuan. Maka dia dihukumi mu'annas. Maka tabassamat pakai ta ta'nis. Nah, jamaknya azra adalah azaro. Berarti azaro juga mu'annas. Artinya apa? Perawan-perawan. Banyak. Berarti tetap untuk perempuan. Maka fiilnya juga tetap tabassamat. Mulai hafalkan janda, perawan, ya. Laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak-anak, hafalkan itu. Kemudian di bawahnya ja'at al-mar'atu. Al-mar'atu itu maknanya adalah wanita. 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 Wanita dengan perempuan sama nggak, Pak? Sama ya? Bahasa kita? Sama. Ada bedanya nggak wanita dengan perempuan? Nah, sahih. Wanita itu untuk dewasa. Kalau perempuan bisa anak-anak, bisa dewasa, kan gitu. Kita nggak pernah dapatkan apa ini anak wanita saya gitu. Pernah anak wanita pernah pasti bilang anak perempuan. Berarti ada bedanya bahasa Indonesia itu sebenarnya wanita dengan perempuan. Wanita khusus dewasa. Nah, sama dengan ini al-mar'atu itu adalah wanita dewasa berarti kan gitu ya. Nah, jamaknya al-mar'atu adalah an-nisa'u. Berarti an-nisa'u walaupun tidak ada ta marbutohnya, dia adalah mu'annas. Karena maknanya apa? Wanita dewasa banyak. Maka tetap fiilnya ja'at pakai ta marbutoh. Pakai ta ta'nis. Pakai ta ta'nis. Pembahasan ini paham enggak? Paham ya? Paham. Tinggal yang nggak paham menghafalnya ya. Sekarang kita masuk ke halaman 63. Nah, untuk pembahasan fi'il amr. Kita tahu fi'il amr itu adanya di mana? Di anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Betul nggak? Ada nggak fi'il amr itu untuk huwa? Yang namanya perintah untuk orang kedua, mukhatab. Betul nggak? Masa kita perintah orang ketiga? Yang namanya kata perintah pasti untuk orang kedua. Orang pertama itu saya yang ngomong. Orang kedua yang diajak bicara. Orang ketiga itu yang dibicarakan. Nah, yang namanya perintah itu untuk orang kedua atau orang ketiga? Khusus orang kedua. Nggak bisa kita perintah orang ketiga. Misalnya, pergilah dia. Itu bukan perintah namanya. Pergilah dia. Yang ada, pergilah kamu. Kan gitu ya. Untuk orang kedua. Nah, berarti kalau gitu sesuai dengan domir yang kita hafal huwa huma hum, hiya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Fi'il amr itu hanya ada di mana? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Cuma itu toh. Maka tasrifan kita dulu untuk fi'il amr apa? Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Cuma 6. Uf'ul untuk anta, uf'ula untuk antuma, uf'ulu untuk antum, uf'uli untuk anti, uf'ula untuk antuma, uf'ulna antunna. Nah, maka dalam jumlah fi'liyah yang fi'ilnya menggunakan fi'il amr, berarti di dalam fi'il amr itu sudah ada fa'ilnya. Betul nggak? Kalau kita katakan duduklah, apa bahasa Arabnya? Ijlis. Ketika saya katakan ijlis, sudah ada belum fa'ilnya? Siapa fa'ilnya, Pak? Anta. Berarti itu sudah jumlah, sudah kalimat.
Betul nggak? Sudah ada fiil, sudah ada fa'il. Kalau saya katakan ijlisu, mana fa'ilnya? Antum, ada waw di situ. Sebagai ganti antum adalah waw. Nah, ijlisa, berarti ada antuma. Alif itu sebagai antuma. Ijlisi, berarti yang duduk anti, perempuan. Ada ya di situ menunjukkan perempuan. Ijlisna, ada nun yang menunjukkan perempuannya banyak. Namanya nun niswa. Nah, berarti untuk jumlah fi'liyah menggunakan fi'il amr cukup dengan fi'ilnya toh. Sudah, itu sudah kalimat. Paham ya? Adapun nanti kalau mau dikasih tambahan-tambahan, itu namanya tambahan. Tapi inti kalimatnya ijlis saja. Itu inti kalimat fi'il Pak. Kalau mau dikasih keterangan tempat, boleh ijlis ala bilad. Duduklah di atas lantai. Maka kata-kata alal bilad itu tambahan, keterangan tempat. Sedangkan inti kalimatnya hanya ijlis. Berarti kita jumlah fi'liyah bisa menggunakan fi'il madi, berarti terjadinya lampau. Bisa menggunakan fi'il mudhari, berarti terjadinya sekarang. Bisa menggunakan fi'il amr, berarti itu adalah perintah. Dan fa'ilnya sudah ada. Dan di dalam fi'il perintah nggak perlu lagi atau tidak boleh lagi disebutkan namanya. Ya, ketika misalkan Ijlis Zaid, nggak boleh. Ijlis Zaid, namanya kita sebutkan, itu nggak boleh. Cukup ijlis. Tapi kalau kita mau panggilan, pakai ya, ijlis anta ya Zaid. Pakai ya, wahai. Duduklah kamu, wahai Zaid. Tapi kalau ijlis Zaid, itu nggak boleh. Berarti Zaidnya itu adalah anta yang ada di dalam ijlis. Tidak boleh disebutkan. Sudah ada anta, jangan disebut lagi namanya. Begitu. Nah, kita lihat contoh Pak di halaman 64. Di sini contoh-contoh jumlah fi'liyah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di surat Al-Jin ayat 19, wa annahu lamma qama Abdullah. Nah, di sini yang jadi syahidnya atau yang jadi poinnya adalah qama Abdullah. Qama adalah fi'il madi. Abdu adalah fa'il. Allahi adalah mudhafun ilaih. Nah, abdu mudhaf. Hamba artinya Allahi, hamba miliknya Allah. Berarti hamba Allah. Qama artinya telah berdiri. Nah, berarti lamma itu artinya tatkala. Tatkala ya. Berarti lamma qama Abdullah, tatkala hamba Allah telah berdiri gitu ya. Nah, itu terjemahannya. Selanjutnya di dalam surat Al-Jin ayat 4. Wa annahu kana yaqulu safihuna. Yaqulu safihuna. Yaqulu ini adalah fi'il mudhari dari qala yaqulu. Safihu adalah fa'ilnya. Safihu adalah fa'ilnya. Dan na di situ adalah dhamir. Dia adalah mudhafun ilaih. Safihu mudhaf, na-nya mudhafun ilaih. Maka safihun itu adalah orang yang kurang akal. Di sini katanya kurang akal, safihun. Maka orang-orang yang kurang akal, di antara kami yaqulu mengatakan. Contoh yang lain, wa idza ja'atis sakhah. Nah, di sini ja'a adalah fi'il madi. Ja'a yaji'u, artinya datang. As-sakhatu adalah fa'ilnya. Karena fa'ilnya tak marbutah mu'annas, maka fi'ilnya jadi ja'at. Taknya itu mestinya sukun. Di sini dibaca kasrah. Kenapa? Supaya bisa disambung. Kalau enggak bisa disambung. Gimana cara nyambungnya? Betul enggak? Kenapa nggak bisa disambung? Kalau taknya sukun, sedangkan alif lamnya juga sukun. Sukun ketemu sukun gimana mau nyambung? Ya kan?
Tapi kalau misalkan kaedahnya sukun ketemu sukun, maka katanya kaedahnya adalah sukun yang pertama dibaca kasroh kalau dia fiil. Karena ini fiil ja'at, maka dibaca kasroh. Maka ja'atil. Nah, karena tilnya di sini sodnya adalah syamsiyah, maka lamnya tidak kelihatan lagi. Ja'atis langsung. Kalau misalkan sukun, maka ja'at nggak bisa dibaca, Pak. Betul nggak? Ja'at. Supaya bisa dibaca, kaidahnya maka dikasrohkan. Nah, itu kalau dia fiil. Kalau misalkan gini, antum sering kan assalamualaikum waalaikumsalam. Ya. Nah, alaikum salam. Ini kan sukun ya? Ya. Bisa nggak dibaca sambung ini? Waalaikum. Hah? Bisa disambung nggak, Pak? Waalaikumsalam. Berarti ini diganti jadi apa? Dhamma, betul nggak? Nah, kaidahnya kalau dia bukan fiil, ini kan bukan fiil nih, maka sukunnya diganti dom. Kalau tadi fiil, maka sukunnya diganti ke. Maka kita bisa sambung waalaikumsalam. Kalau nggak diganti ini sukun, maka waalaikumsalam. Gitu ya, waalaikumsalam. Nggak boleh waalaikumsalam. Salah. Alif lam nyantum buang. Maka kita selama ini salah ketika waalaikumsalam. Salah itu, Pak. Itu menghilangkan alif lam. Alif lamnya kita buang berarti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalamun. Waalaikumsalamun itu juga salah. Kenapa? Salam itu harus pakai alif lam. Kenapa? Dia mubtada. Mubtada muakkar ya. Nanti ada kaidahnya. Mubtada wajib ma'rifah harus pakai alif lam. Maka nggak boleh waalaikumsalamun. Nggak boleh. Harus assalamu. Selama ini kita waalaikumsalam. Salah itu waalaikumsalam. Menghilangkan alif lam. Mestinya waalaikumsalam. Nanti alif lamnya tetap ada. Ya enggak? Kesalahan-kesalahan kecil tapi menggelitik ketika itu masuk dalam kaidah. Ya enggak? Bagi yang paham kaidah, mulai gaya kan salah kayak gitu. Saya salah. Yang enggak tahu kaidah, Kumsalam. Kadang cuma kumsalam katanya kumsalam. Iya. Kalau kita ngucapin salam awal juga, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, lam. Jadi kalau kita udah belajar kaidah harus diperbaiki ya. Kalau yang sudah tahu kaidah diperbaiki. Taib. Nah, contoh-contoh yang lainnya ada di dalam sini banyak. Silakan dibaca aja. Ada terjemahannya juga, bisa dipahami sendiri insya Allah. Ya kan? Kita masuk ke latihan sekarang halaman 67. Nah, ini PR-nya ya. Ini PR-nya. Nomor 1. Silakan dibaca Mas Fadli. Kemudian sahih atau khata. Terjemahkan. Orang tua telah berdiri. Kalau ada alif lam kita terjemahkan orang tua itu. Itu menunjukkan dia pakai alif lam. Tapi kalau cuma orang tua itu menunjukkan dia tidak pakai alif lam. Artinya orang tuanya tidak tahu siapa. Kalau nakirah berarti kan tidak pakai alif lam. Betul nggak? Berarti orang tuanya nggak diketahui siapa. Tapi kalau dia pakai alif lam berarti sudah tahu. Kalau sudah tahu maka akan kita katakan itu orang tua itu gitu.
Sudah tahu siapa orang tuanya. Silakan diulang. Koma syaihu, Hmm. orang tua itu telah berdiri. Nah, sahih atau khata? Sahih. Terus syaihu sebagai apa di situ? Fa'il. Fa'il itu apa i'rabnya? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Apa tanda rafanya di sini? Dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? Karena mufrad. Baik. Kenapa asyaikhu dhammahnya tidak ditanwin? Karena ada alif lam. Koma itu fi'il apa? Fi'il madi. Dia muta'addi atau lazim? Lazim. Bagus. Dia fi'il mu'tal atau fi'il sahih ini koma? Mu'tal. Mu'tal ada 4. Mu'tal misal, ajwaf, naqis, lafif. Ini masuk mu'tal apa? Lupa ya. Di mana huruf ilatnya koma ini? Di awal, di tengah, atau di akhir? Tengah. Huruf ilat di tengah namanya adalah ajwaf. Mu'tal ajwaf. Kalau huruf ilatnya di depan, fa fi'il, maka namanya mu'tal misal. Kalau huruf ilatnya ada di lam fi'il, di akhir namanya mu'tal naqis. Kalau ada 2 huruf ilatnya, maka disebut mu'tal lafif. Nggak boleh lupa. Ingat ya, kita lagi belajar kaidah nahwu. Maka kaidahnya jangan dilupakan. Oke. Selanjutnya nomor 2, Pak Angga. Istaiqadha Usamatu. Kata, terjemahkan dulu. Usama telah bangun. Usama telah bangun. Bagus. Kata ya, yang betulnya. Istaiqadha Usamatu. Alasannya kenapa dibuang taknya itu, tak sukun? Siapanya yang muzakkar? Usama itu muzakkar. Usama itu sebagai apa dalam kalimat ini? Fa'il. Fa'il itu i'rabnya rafa. Apa tanda rafanya di sini? Dhammah. Baik. Kenapa tanda rafanya dhammah? Karena dia mufrad. Perhatikan lagi, Pak. Karena apa? Ada yang tahu kenapa? Ghairu munsharif. Ghairu mun? Betul nggak? Nama laki-laki yang ada tak marfu'ah. Makanya di sini dibaca usamatu, bukan usamatun. Ya kan? Nggak boleh ditanwin. Nah. Istaiqadha fi'il apa? Fi'il amadu. Madi. Bisa tasrif istaiqadha yastaiqidhu. Istiqadhan. Mustaiqidun. Istaiqid. Bagus. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Silakan Pak Rahmadi. Namat tullabu. Terjemahkan. Para siswa telah tidur. Para siswa telah tidur. Sahih atau khata? Khata ya. Kalau salah itu khata. Kalau benar sahih. Sahih atau khata? Khata. Kenapa? Karena tulabun itu mudzakkar. Benar mudzakkar. Apanya itu tulab itu?